Kita lihat perkembangannya luar biasa. Ini Bapak di sini apa tujuannya? Satu sekolah apa enggak mengganggu? Marketing, kegiatan marketing. Jelas saya sudah dapat es ini, minum es, haus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang dampak dari virus corona. Ada fenomena yang menarik misalkan di Kuwait. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah mereka yang meng-cancel atau meniadakan sholat Jumatan bersama di masjid. Nah ini menjadi pemandangan yang cukup aneh bagi umat Islam, karena selama ini Jumatan itu sangat sangat disakralkan dan menjadi ritual yang sulit untuk digantikan kecuali keadaan sangat mendadak sekali. Nah, kebijakan pemerintah Kuwait karena adanya ancaman terjangkitnya virus corona kepada masyarakat mereka kemudian meniadakan sholat Jumat bersama. Akan tetapi mereka membolehkan muazin untuk azan. Nah, ada yang menarik di sini bahwa kalau kita dengar azan yang tadi, kita perhatikan ya, bahwa ada bunyi azan yang diganti. Yaitu misalkan hayya 'alas shalah diganti dengan as-salatu fi rihal, dan ada juga yang mengganti dengan as-salatu fi buyutikum. Salatlah kalian di lingkungan kalian masing-masing, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Ini saya kira fenomena yang menarik. Yang jadi pertanyaan kita adalah apakah boleh mengganti kata-kata azan itu, misalkan hayya 'alas shalah, lalu kita ganti dengan as-salatu fi buyutikum. Ini saya kira menjadi hal yang patut kita diskusikan bersama. Ternyata dari beberapa literatur kita coba trace ya, kita coba lacak bahwa pernah suatu ketika ya, sahabat Ibnu Abbas ya, ketika memberikan khutbah ya, diriwayatkan hadisnya oleh Abdullah bin Haris. Jadi beliau mengatakan bahwa tolong ganti hayya 'alas shalah ya kepada muadzin ya dengan kata-kata as-salatu fir rihal ya. Kejadian ini membuat sahabat juga kaget, kok kenapa Ibnu Abbas melakukan seperti ini. Nah, ternyata pada waktu itu kondisi jalan becek karena hujan besar ya. Lalu kemudian beliau menyarankan untuk itu. Nah, ada perdebatan di kalangan sahabat, kenapa Anda melakukan ini? Beliau mengatakan bahwa orang yang lebih mulia daripada saya, yaitu baginda Rasulullah, juga pernah melakukan ini. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil beliau. Nah, kalau kita lihat dari aspek sosial misalkan ya, katakanlah jalan becek, kemudian hujan besar. Ya. Pada waktu itu bisa jadi payung mungkin belum begitu banyak ya. Kemudian jalan sulit dilalui, tidak beraspal, belum ada mobil ya. Bayangkan orang harus kehujanan basah, lalu tiba-tiba sholat di masjid bersama ya. Apakah justru ini tidak mengganggu gitu? Kalau kita sarankan mereka wajib untuk sholat. Jadi ilatnya sebenarnya bahwa sholat itu harus kita lakukan dengan nyaman, tenang ya, bisa khusyuk kepada Allah. Tetapi ketika kita sholat dalam kondisi basah, kemudian penuh lumpur ya, bagaimana orang mau sholat? Nah, yang menarik terkait dengan kasus virus corona ini, apakah kemudian Jumatan itu boleh kita ganti di rumah atau tidak? Ya. Kalau merujuk misalkan dari hadis yang tadi,
bahwa hanya karena hujan besar ya, yang katakanlah tidak akan mengancam jiwa kita ya, tidak akan berbahaya untuk diri kita ya, tetapi kondisilah yang kemudian tidak memungkinkan orang untuk sholat dalam keadaan basah, dalam keadaan penuh dengan lumpur ya. Tetapi justru ketika virus corona ini menyebar ya, dan mengancam semua kita melalui nafas, kemudian melalui komunikasi jarak dekat. Nah ini menurut saya sama ilatnya, bahkan ini lebih penting lagi ya, kalau bisa kita hindari misalkan sholat Jumat karena ada fenomena yang akan mengancam kita ya, ada kejadian yang akan mengancam kita. Saya kira hukumnya sangat dibolehkan ya, bahwa kita melakukan sholat di rumah masing-masing ya. Walaupun pasti ini terjadi perdebatan ya. Fatwa MUI sudah mengeluarkan rilis fatwa ya, yang menyatakan bahwa boleh masyarakat tidak sholat Jumatan di wilayah yang terjangkit corona. Nah, persoalannya di Indonesia kita tidak tahu sebarannya di mana corona ini. Ya, kita pemerintah baru mendapati sekitar, kalau update terbaru itu 309 kasus ya, corona muncul di, ya termasuk di Solo, di Jakarta ya. Di beberapa daerah belum teridentifikasi ya. Lalu kemudian apakah kita memberanikan diri nggak? Ini jadi pertanyaan kita. Karena siapa yang menjamin bahwa tidak ada virus ketika kita melakukan Jumatan, bahwa tidak ada orang yang terjangkit virus ya. Nah, ini saya kira menjadi wacana yang menarik, bagaimana dampak dari virus corona ini. Karena bagaimanapun ya, misalkan kalau duduknya kita berdiri sangat dekat, satu aja orang kena ya, itu kalau misalkan 2 meter ya, bisa jadi 4 orang langsung kena. 2 meter ya, mungkin 3 orang lah, 3 orang langsung kena ya. Nah ini saya kira perlu kita perhatikan, perlu kita antisipasi bagaimana kemudian mana yang lebih besar maslahatnya ya daripada mudaratnya ya. Kalau misalkan Jumatan kita pending dulu, kita sholat di rumah masing-masing ya, demi menghindari ancaman penyakit ini. Karena kalau semua kita kena ya, anak kita kena ya, istri juga akan kena, keluarga-keluarga lainnya akan kena. Nggak mungkin kita akan menjaga diri terus ya. Kalau misalkan kena juga harus diisolasi, ini lebih parah lagi. Mau nggak Anda diisolasi misalkan ya, sampai berbulan-bulan sampai Anda sembuh, udah nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas. Nah ini saya kira perlu kita perhatikan bersama. Jangan kemudian kita beralibi bahwa ini kita nggak takut mati. Saya kemarin ketemu dengan teman, dia mengatakan kita nggak takut mati, udah saatnya ya saatnya. Kadang-kadang agama itu nggak begitu maksudnya ya. Kita paham maksud beliau bahwa kalau udah saatnya dipanggil ya kita juga mati. Tetapi kan ada upaya-upaya untuk menghindari itu. Ya walaupun virus corona ini kalau kita lihat sebaran kematiannya cukup tinggi. Dari 167.000 kasus di dunia, itu sekitar 66.000 sudah yang meninggal ya. Jadi ini menurut saya cukup memprihatinkan ya. Mudah-mudahan sebelum tersebar luas ya, kita antisipasi. Bagi saya kebijakan pemerintah sudah sangat bagus ya untuk mengantisipasi ini. Kita perlu melakukan social distance ya, membangun jarak dengan teman-teman kita untuk sementara ini ya, demi menjaga kesehatan dan keluarga kita ya. Saya kira itu komentar saya dalam konteks mengganti adzan ataupun Jumatan di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.